Biar coba review sini review ini, nah kita akan mendapatkan review chapter terakhir sebelum One Piece akan hiatus atau libur selama 1 bulan untuk operasi dari Oda Sensei, yang untuk lengkapnya akan kita bahas di bagian belakang saja. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena ini chapter yang definisi isinya daging semua guys, jadi nggak ada satu panel pun yang terbuang sia-sia. Jadi oke lah, siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana judul untuk chapter 1086 ini adalah Gorosei. Seperti yang kita tahu, awalnya mungkin diartikan sebagai 5 tetua bintang atau 5 Elder Stars. Tetapi karena banyak arti untuk sei dari penyebutan Gorosei tersebut, makanya disebutnya di chapter ini sebagai 5 tetua planet. Karena untuk kanji dari sei ini bisa berarti bintang, planet, atau bahkan satelit juga. Dan memang sangat masuk akal jika menjadi planet yang sesuai dengan nama-nama mereka di chapter ini juga kan. Dimana untuk cover majalah Shonen Jump sendiri dapat dilihat terdapat Luffy, Garp, dan Koby yang menjadi halaman utama mereka. Yang kira-kira apa ya yang Oda coba bangun dari cover tersebut? Yang juga kita mendapatkan color split yang berisi anak kucing dan Chopper yang sedang menyeberang di tengah-tengah kubangan dengan adanya pelangi. Yang secara simpel nggak ada hal aneh sih dari color split ini, tetapi jika kalian perhatikan terdapat 2 orang yang hilang loh dari bajak laut tepi jerami, yaitu Zoro dan juga Jinbei. Apakah Oda sengaja nggak masang kedua karakter ini karena mereka trio bersama dengan Luffy? Wah, ini bakal pelit banget nih karena kartu merah dari fans Sanjay. Oke lah, kita langsung masuk ke isi chapter, di mana referee pun berakhir dan tepat sebelum berita kematian Cobra tersebar, hilangnya Putri Vivi membuat geger area di referee, terutama penjaga-penjaga Alabasta yang mencari kemana-mana. Yang terlihat di sini, Wapol dan Vivi benar-benar bersama-sama untuk kabur dari insiden tersebut dan mereka bersembunyi di tempat barang kapal milik negeri Aegis. Anjay, Aegis banget nih, jadi pingin ngedota. Di sini terlihat Wapol sedang menghubungi Morgan dengan alasan mereka akhirnya bisa pergi bersama Morgan karena di sini Morgan pura-pura membawa markasnya ke negeri tersebut, yang akhirnya mereka akan menyusup untuk masuk ke kapal Morgan ini. Dan yang menarik sebenarnya adalah kita tahu saat Morgan mendapatkan telepon dari Wapol, surat kabar terkait Sabo dan kematian Cobra sudah tersebar luas di seluruh dunia. Yang bisa dibilang timelinenya ini terjadi tepat saat referee selesai ya, dan hari ke-8 saat Luffy di Wano Kuni, atau mungkin seminggu kurang lah sebelum perang dari Onigashima terjadi. Dimana Wapol sangat panik sekaligus cukup kocak juga sih, dia nyuruh Vivi untuk pergi dan kembali ke kapalnya. Tetapi Vivi benar-benar nggak melihat Wapol sebagai ancaman lagi dan dia benar-benar santai untuk ngejawab semua pertanyaan Wapol. Dan saat itu juga Vivi dia mau meminjam Nen Mushi untuk menelpon ayahnya yang mengira akan mengkhawatirkannya. Yang Wapol pun pasti bingung dong mau jawab apapun, makanya dia bilang apapun selain hal itu. Karena bukan nggak Wapol lihat sendiri gimana ayahnya Vivi dihajar dan dibunuh oleh para Gorosei. Dimana di beberapa panel selanjutnya kita melihat si P0 yang gencar mencari Vivi dan juga Sabo. Di sini kita melihat Bone dia bersembunyi di kapal kerajaan Tajine yang berubah menjadi anak-anak, dan Sabo akhirnya dia berhasil selamat dengan bersembunyi di kapal Lulusia. Yang mungkin itu juga alasan kenapa dia ada di dekat dengan negeri Lulusia. Untuk Sabo dia masih terngiang kata-kata terakhir dari Cobra, kau harus terus hidup. Di sini pun kita melihat lagi para Gorosei yang berkata jika Sabo memiliki takdir yang unik dengan kata-kata checkered fate, atau mungkin seperti orang-orang lah ketika melihat Margadi yang memiliki takdir yang unik juga, sama seperti kata-kata Sengoku kepada Torao. Di sini Gorosei berkata bagaimana dia bisa secara konsisten berhubungan dengan orang-orang dengan Margadi. Sepertinya tahu yaitu dia saudara dari Ace dan Luffy juga, yang bahkan Dragon bosnya juga sekarang adalah Margadi. Gimana mungkin banyak yang bertanya apakah Sabo adalah Margadi juga. Yang sejujurnya saya sendiri lebih suka Sabo ini apa adanya sih, nggak usah di lagi lah, karena kesannya orang-orang dengan Margadi sajalah yang memiliki privilege untuk melakukan hal yang unik. Yang mungkin di sini
kita anggap saja Sabo sebagai seorang outlier lah ya, atau anomali yang awalnya bangsawan, dia nggak sengaja kenal Ace dan Luffy, dan akhirnya takdirnya pun berubah seperti sekarang. Entah kenapa saya lebih suka opsi seperti itu dibandingkan dia harus memiliki nama-nama takdir sebagai D atau apapun itu. Di sini Saturn dia membahas terkait masalah Egghead yang kalau dilihat dari timeline ini benar-benar berarti pasca referee ya, dan kita juga tahu insiden Egghead ini sebenarnya sudah terjadi kurang lebih 3 bulan sejak awal menghilangnya anggota Chipper Paul yang diculik oleh York, sampai York sendiri yang berkata kepada Gorosei jika Vegapunk sedang meneliti Void Century. Dari tengah-tengah itu, Imu menelpon mereka dengan berkata, waktunya sudah tiba bagi kita untuk mengetes penemuan Vegapunk yang bernama Mother Flame. Di sini pun Gorosei menjawab, benar, kita belum sempat mencobanya, jadi kita tidak tahu seberapa efektif senjata tersebut. Kita akan lihat hasil percobaan ini untuk mengetahui apakah Egghead perlu kita atur ulang atau tidak. Di sini pun Gorosei Gandhi berkata, sepertinya daerah hutan masih lebih baik untuk kita coba daripada mengetesnya di tengah laut. Dan sebelum Gandhi selesai ngomong, situ Imu menjawab dengan sangat jelas, kita coba di kerajaan Lucia, di mana Gorosei Gorbachev dia berkata terdapat cukup banyak orang yang hidup di sana. Imu menjawab itu adalah sebuah konsekuensi. Dan Gorosei lain pun berkata, baik, dunia memang terbentuk karena hasrat dari seorang pencipta. Dan satunya lagi berkata, apa alasan kau memilih Lucia? Dan ternyata alasannya hanya karena Lucia ini dekat saja gengs dari tempat mereka. Dan ternyata asumsi kita sebelumnya jika Lucia dihancurkan hanya karena oleh Sabo akhirnya luntur juga. Dan alasan juga yang banyak yang bilang plot hole kalau ternyata Imo memiliki kekuatan sehebat itu dan kenapa baru saja dicoba sekarang tidak dari lama-lama. Yang udah kalau gitu tinggal gampang ngirangin orang, itu pun akhirnya luntur juga karena ini senjata yang memang baru ingin dicoba. Di sini pula akhirnya kita mendapatkan nama dari kesemua Gorosei, dimulai dari Saturn yang pertama kita ketahui dia termasuk ke keluarga Jay Garcia dan namanya adalah Saturn. Dia adalah pejuang dewa di bagian pertahanan Saints, makanya dia yang berhubungan ketat dengan Vegapunk dan tentu saja dia juga yang langsung turun ke Pulau Egghead pertama kalinya nih seorang Gorosei terlihat di dunia bawah. Lalu yang berjanggut panjang ini dia berkeluarga Marcus dengan nama Mars. Dia adalah seorang pejuang dewa di bagian lingkungan. Lalu Gorosei Gorbachev keluarganya bernama Topman dengan nama aslinya Valkyrie yang bisa kita baca ini Mercury ya, atau mungkin Mercury yang lagi-lagi nama planet. Dia adalah pejuang dewa di bagian hukum atau justice. Lalu Gorosei Gandhi, keluarga dari Ethan Baron dengan nama V Nasujuro, di mana V Nasu itu bisa dibaca sebagai Venus atau planet Venus. Dia adalah pejuang dewa di bagian keuangan. Dan terakhir si blonde ini keluarga Shepard dengan nama Jupiter, yang jelas lah ya ini berarti planet Jupiter. Dia adalah pejuang dewa di bagian agrikultur atau pertanian. Di mana para Gorosei menjawab pertanyaan Imu dengan berkata mereka akan menyiapkan Mother Flame dan meminta Imu untuk bersabar menunggu senjatanya siap. Lucia akan menjadi contoh jika kemampuan itu bisa mereka gunakan dengan sangat bebas, pastinya kami akan dengan mudah dapat menghilangkan orang-orang yang menjadi penghalang. Definisi The Great Cleansing yang sangat pas sekali. Tapi ternyata Imu dia belum selesai ngomong karena dia melanjutkan tangkap kembali Putri Vivi. Yang kira-kira kenapa ya Imu sangat takut sekali kepada Vivi? Ini juga sebenarnya sudah pernah kita bahas loh di satu video lain yang sepertinya Imu melihat Vivi sama seperti Lily 800 tahun yang lalu. Makanya hanya posternya lah yang tidak dia rusak. Dan dimana di tahun tertentu juga kita mendapatkan ternyata kerajaan Tajine dan Aegis keduanya mulai revolusi, dan itu adalah kedua negara yang sebelumnya dinaiki oleh Bonnet dan juga Vivi. Yang berarti kita sudah mendapatkan 3 negara dari 8 yang katanya berevolusi, dimulai dari Lucia dan kedua negara ini. Di sini pun kita melihat 3 Seraphim lain yang sejujurnya ini sangat gila banget sih. Ketiga Seraphim ini adalah mantan musuh Luffy mulai dari Moria, Doflamingo, dan Crocodile yang sangat epic parah untuk bocah-bocah tersebut. Yang maka dengan ini ke-7 Shichibukai generasi awal sudah komplit ya untuk semua Seraphimnya. Yang 4 lainnya yang sekarang berada di Egghead, jika kalian sadar 4 orang ini bisa dibilang nggak musuh-musuh banget dari Luffy lah, yang bahkan menjadi semi aliansi. Untuk Hancock jelas banget lah ya, untuk Jinbei bahkan jadi nakama, Kuma pun nolongin mereka dan Mihawk juga nolongin mereka. Yang kira-kira apa ya yang Oda mainkan dibagi 2 konsep dari Seraphim di 2 tempat berbeda,
Satu yang berada di pihak Luffy, yang satunya adalah mantan musuh dari Luffy ini sendiri. Dan akhirnya flashback dari Sabo pun berakhir, kita kembali ke waktu real time-nya. Dia menceritakan saat sampai ke Lucia, dia langsung dianggap sebagai pahlawan. Sabo mencoba mau menceritakan kebenarannya, tetapi karena dia melihat api pemberontakan yang sudah terjadi, Sabo akhirnya tidak bisa berbicara apa-apa. Hingga akhirnya sisa-sisa rakyat yang ditolong oleh Belo Betis sebelumnya ingin ikut dan sampailah mereka semua ke Pulau Kamabaka. Dimana di sini juga Sabo menjelaskan terkait kontaknya dengan Dragon sebelumnya. Dia bilang tidak bisa menelpon langsung tanpa menggunakan dalin musik penghalang. Jadi dia sengaja memasang sinyal lokasinya di Pulau Lucia yang tepat saat itu juga sebenarnya Sabo sudah mulai berlayar dari negeri tersebut. Dia pula yakin bahwa pemerintah pasti akan memotong sinyal tersebut yang memang rencananya untuk memodohi mereka jika Sabo berada di Lucia. Jadi kehancurannya benar-benar terjadi secara real time saat Sabo sedang dihubungi. Dragon pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan Sabo pun menjelaskan bahwa dia melihat ada bayangan raksasa di atas pulau yang dia sangat yakin jika itu bukanlah bencana natural. Dan di sini Ivankov pun bertanya terkait nama Imu yang Sabo katakan. Di sini Iva bilang kalau 800 tahun yang lalu kedua dewa atau pendirinya memiliki satu orang yang bernama Imu dari keluarga Nerona, atau dalam kata lain namanya adalah Saint Nerona Imu. Yang sejujurnya ini keren banget sih. Iva bener-bener kayak kita nih, udah berteori dari hal-hal yang dia dapatkan. Di sini Iva mulai dari menunjukkan buku kalau terdapat kemampuan yang bernama operasi keabadian, yang berarti jika kemampuan ini diketahui, pasti dulu ada seseorang yang pernah menggunakannya kan. Yang sejujurnya ini adalah hal yang sangat masuk akal sekali yang sering kita bahas juga. Gak mungkin ultimate-nya bisa diketahui jika belum pernah ada orang yang menggunakannya, kemampuan dari OP-OP milik Klaus sekarang. Dimana Sabo pun bertanya seperti kalian-kalian nih setelah membaca teori. Loh, jadi orang yang saya lihat adalah, dan teori pun berlanjut oleh Iva. Ini bisa saja kebetulan mereka memiliki nama yang sama dengan Imu, tapi tidak mungkin seorang seperti Gorosei, otoritas tertinggi di dunia, mendengar orang lain jika itu bukanlah dewa ini sendiri. Atau bukankah ada alasan kenapa Tenryubito disebut sebagai keturunan dewa, bukan dewa secara langsung? Yang sejujurnya ini sangat-sangat masuk akal sekali sih perkataan dari Iva-chan. Keturunan dewa dan dewa asli jelas berbeda, makanya Gorosei dia tidak mendengarkan para keturunannya atau Tenryubito, tetapi dia langsung mendengarkan dewa ini sendiri, yaitu Imu. Pantas saja sebelumnya Cobra kaget ketika mendengar nama Imu karena sesuai dengan ke-20 negara yang pernah mendirikannya. Dan belum selesai sampai di situ, teori atau hipotesa dari Iva, dia bilang juga, kau berasumsi sesuatu yang kau lihat dari langit adalah senjata yang dibuat oleh pemerintah, maka satu-satunya yang bisa menciptakan hal itu hanyalah Vegapunk. Dragon memotong, sebentar Iva, Vegapunk tidak mungkin menciptakan senjata pembunuh seperti itu. Iva pun menjawab dengan, iya saya tahu, jadi bagaimana jika itu adalah ancient weapon? Lagi-lagi dengan asumsi, Imu sudah hidup dari masa ancient. Bukankah semuanya saling terhubung yang, waduh ini gila banget sih. Gitu tuh guys, bikin teori harus ngonek-ngonekin dari faktor pendukung yang ada, nggak cuma asal bisa bilang Imu adalah ibu dari Luffy. Lah, faktor pendukungnya piye toh orang nggak ada juga. Kayak jadi banyak teori-teori TikTok nih. Dan ngomong-ngomong tentang TikTok, bisa di follow juga TikTok di Filmnomi buat kalian yang belum follow. Dan ada kejutan menarik loh di akun tersebut. Oke lanjut, di sini Dragon berkata jika Robin sebelumnya pernah bilang terkait ancient weapon benar-benar ada, tetapi kenapa dia harus menunggu sekarang untuk menggunakan hal itu? Yang benar dari sisi Dragon jelaslah dia nggak akan tahu, tetapi di sisi kita tahu ya jika itu bukanlah ancient weapon, melainkan senjata yang dibuat oleh Vegapunk. Dan alasan kenapa baru digunakan pun kita sudah tahu karena baru dicoba. Tetapi jujur saya suka banget sih dengan satu karakter Dragon ini. Dia adalah tipe orang yang tidak reaktif tapi sangat proaktif. Dia menunggu lawan bicaranya ngomong sampai selesai, dicerna dulu, baru ngomen lah. Gak asal nanggepin semua perkataannya, tetapi dia cerna dulu baru dia menjawab. Definisi pemimpin yang sesungguhnya, entah kenapa saya melihatnya cukup mirip dengan Zoro ya. Dia nggak banyak ngomong tapi sangat responsif. Sedangkan Iva, dia sangat-sangat cerdas sekali dan cerdik, miriplah seperti Sanji yang jadi anak didiknya. Yang sejujurnya kacau sih, founder dari Revolution Army ini sangat-sangat OP sekali. Dan kita pun berpindah ke daratan Mary Joyce lagi, di mana salah seorang Tenryubito telah dihukum mati. Yang tentu saja berita ini nggak akan sampai ke dunia manapun. Hakimnya dikatakan adalah mantan raja di sebuah daratan yang bernama, ya benar, God Valley.
Yang wadidaw banget nih, bener kan? God Valley pasti akan disebut-sebut kembali. Dia saat ini melayani sebagai komandan tertinggi dari Ksatria Dewa atau Holy Knight dan namanya adalah Saint Vigarland Garling. Yang tentu saja sosok yang dihukum mati adalah tidak lain dan tidak bukan dia yang melindungi manusia ikan, aka Saint Don Quixote Miosgard. Dimana first impression saya ketika melihat hidung dari Garling ini cukup mirip dengan Kureha ya. Dan jika dilihat dari usianya, dia juga sepertinya sudah cukup tua, mungkin seangkatan dengan Gap dan Roger dulu lah. Yang menariknya, sosok seperti Tenryubito aja ada hukumnya loh, dan ada seseorang yang bahkan bisa menghakimi keturunan dewa tersebut, yaitu Holy Knight. Yang sangat wajar kenapa Dragon sangat aware terhadap para Holy Knight tersebut. Dan satu hal yang penting, karena kata-kata narator dia bilang ada seseorang yang telah dihukum mati, telah ya atau has just been, maka seharusnya Miosgard telah mati guys. Gak apa-apa, kita kenang dia sebagai sang dewa yang mengorbankan dirinya untuk kedatangan sang fajar. Nah, kita akan masuk ke bagian favorit kalian nih, aka analisis chapter yang kita bahas secara mendalam plus sedikit teori agar masih fresh nih dengan isi fakta di review barusan. Kita akan mulai dari insiden Lucia yang terlebih dahulu dan kita hubungkan dengan panel yang sebelumnya terjadi di chapter 1060. Nah, dimana di chapter 1060 ini kita melihat percakapan dari Gorosei saat mendengar Sabo ada di negeri Lucia dengan meresponnya sungguh suatu takdir. Yang pastinya awalnya kita juga mengirakan takdir itu karena Lucia sempat memberontak dan Sabo ada di sana, maka sangat pas nih bagi mereka untuk langsung menghajar menggunakan Mother Flame di tempat itu, yang jadi alasan Imu dengan cepat menghilangkan Lucia karena mereka berontak, dan ada Sabo juga di sana yang pas kali ini, dan boom, serangan besar pun dilancarkan untuk menghancurkan Lucia. Tetapi ternyata alasannya tidak demikian saudara. Alasannya hanyalah karena Imu mau mengetes senjata baru saja dan dia memilih Lucia karena sangat dekat. Yang jika kita lihat dari timeline pembicaraan ini terjadi di pasca reverie dan hancurnya Lucia terjadi sekitar 3 minggu sampai 1 bulan setelah reverie tersebut. Berarti kemungkinan itulah persiapan Mother Flame sampai siap dieksekusi, tepat seperti perkataan Gorosei Saturn yang juga sebenarnya sangat kebetulan sekali Sabo ada di negeri tersebut dari sinyal dan denmusinya. Yang sejujurnya ini gila banget sih, dimana Oda satu hal yang sebenarnya simpel aja ternyata dibuat se-complicated ini, tapi lagi-lagi semuanya sangat masuk akal. Dan juga penyerangan ini terjadi saat Luffy baru keluar dari Wano Kuni, yang pas juga tidak lama setelahnya Luffy sampai di Pulau Egghead dan Lucci CS pun para Civinol pergi Pulau Egghead, yang Lucci bilang kalau pembunuhan Vegapunk ada hubungan dengan insiden Lucia. Nah, karena dikatakan serangan itu mirip dengan Ancient Weapon, maka kecurigaan terhadap Vegapunk semakin maksimal lah, dan muncullah perintah oleh Gorosei untuk pembunuhan seluruh Vegapunk di Pulau Egghead. Yang tiba-tibanya lagi, kapal seorang Yonkou aka Topi Jerami datang ke Pulau Egghead, yang lagi-lagi semua hal complicated terjadi dengan sangat rapi sekali. Ya, walau sebenarnya kita bisa melihatnya secara linear, oh ini terjadi karena A, ini karena B, tetapi ternyata faktanya memiliki perspektif masing-masingnya. Di perspektif Luffy sampai ke Egghead, di perspektif Lucci sampai ke Egghead, dan juga Sabo, Gorosei, mereka semua memiliki pandangannya secara berbeda. Oda emang selalu memainkan masalah perspektif di sebuah cerita One Piece ini, dan sejujurnya itulah satu hal yang sangat luar biasa dari Oda Sensei. Nah, mungkin itu saja ya untuk analisis, tidak akan terlalu panjang lebar lagi nih, karena mungkin kita akan menjadikan satu video sendiri saja, toh bukankah libur 1 bulan juga jadi pas nih untuk teori-teori Nomi. Karena pula kita mendapatkan banyak insight baru di chapter ini, terutama terkait Vigarland Garling yang pastinya ada hubungan dengan Shanks, yang apakah dia punya saudara kembar juga pernah saya bahas di video lain. Tetapi poin paling pentingnya sebenarnya adalah dia dikatakan raja dari God Valley, yang lagi-lagi nama ini benar-benar disebut kembali, di mana satu teori yang saya bahas di sini pula pernah saya katakan kita sebenarnya akan masuk ke sebuah arc yang bernama God Valley karena semua hal terjadi oleh satu insiden tersebut. Kira-kira apa saja hal itu? Kalian bisa langsung tonton untuk videonya ya jika kalian penasaran. Yang sebenarnya banyak juga ya yang udah pernah kita bahas di channel ini, dimana mungkin kalian bisa tonton untuk mega teorinya karena akan sangat mind blowing sekali. Untuk playlistnya akan saya tautkan di video ini juga ya.
Dan kita masuk ke bagian pendapat saya pribadi yang sejujurnya ini chapter yang sangat-sangat gila banget sih. Definisi 11 atau 11,5 lah dari chapter lalu. Makanya saya akan beri nilai 10 dari skala 10 juga. Persis seperti combo lah chapter 956 dan 957 yang dimulai dengan bahasan bubar si Chibukai, Sabo yang hilang, Morgan, lalu di 957 kita mendapatkan terkait insiden dari God Valley. Di dua chapter ini juga 1085 yaitu kematian Cobra dan 1086 mantan Raja God Valley yang dimunculkan yang ternyata keempat chapter luar biasa itu saling berhubungan satu sama lain. Nah itulah mungkin untuk review kali ini. Seperti yang saya bilang, kita akan hiatus atau libur selama 1 bulan untuk One Piece. Jadi ini chapter terakhir sebelum rilis selanjutnya. Kemungkinan di minggu kedua bulan Juli sekitaran tanggal 9 sampai 12-an lah ya. Dan alasannya juga sudah pernah saya bahas lengkap di posan komunitas channel ini, bisa kalian baca saja. Nah jadi itulah untuk review kali ini. Kan bisa bantu support channel Levinomi dengan beli merchandise-nya dong, terutama buat kamu yang wibu tetapi nggak wibu-wibu banget. Dan kalian juga mau tampil keren dengan tingkatkan status wibumu. Apalagi di TikTok Shop lagi banyak banget nih diskon yang wah ini kacau banget. Masa harga normal 120 sampai 150 ribu bisa diskon up to 50% yang ini sangat gila sekali. Yuk kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Notes ya, wajib pakai aplikasi TikTok biar diskonnya keluar, karena jika menggunakan website diskonnya tidak akan muncul. Nah jadi oke lah buat kalian yang terhibur dan mendapatkan insight baru dari video ini, jangan lupa untuk bantu subscribe buat yang belum juga, bisa juga join sawer dengan klik tombol super thanks atau join membership channel Levinomi. Like aja kalau yang suka, dislike aja kalau suka, dan juga video ini ke nakama kalian. Gue Levinomi pamit and I'll see you guys next time.